Pak, kalau saya kasih ruang nih podcast saya untuk saling bertanya, kira-kira Bung Era mau nanya apa ke Bung Era? Oh. Kita kayak KPU aja. Ini dikerjain kita. Nggak perlu lah. Iya. Halo Sobat CV Sukses Bersama Sentosa, nama saya Tamara Ananda, saya siap melayani Anda. Yuk ikut kita ke dalam. Halo masyarakat Bangka Belitung, bagi kalian yang pengen nuansa baru di rumah kalian, CV Sukses Bersama Sentosa pilihan yang tepat untuk kita. Tempatnya di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Koba, deretan BCA Finance, Pangkal Pinang. Di sini menyediakan berbagai jenis cat seperti Jotun, Mowilex, Propan, dan masih banyak lagi. Untuk harganya terjangkau kok, sesuai dengan kualitas. Yuk bikin nuansa baru di rumah, biar merasakan kehangatan di dalam rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cuma Anda apa ajak berdua ke sini nih? Apa memang lebih janji? Janji ya. Ya, yang paling penting ini adalah takdir Tuhan. Takdir Tuhan, oh. Kelak sebelum ke kantornya lah ngopi di mana lo berdua. Kayak sih lah kami atur dulu sebelum mau ngapain baik. Cuma kurang siko nih, Bung Firman. Iya. Ya, Bung Firman harusnya. Bung Firman harusnya. Karena jadi orang jadi orang dua ini yang di depan kami ini luar biasa nih, berani mencoba hal baru menurutku. Hal baru sebagai apa? Pencalonan ya. Apa kalau sekarang tahapnya? Bakal calon atau calon nih? Bakal calon. Bakal calon, Mbak. Bakal calon. Karena ada 3 nama yang muncul. Ya. Itu baru bakal calon. Kalau kan dilempar ke legislatif itu ada Dwi Nami. Oke. Dwi Nami itu siapapun satu harus gugur, mau tidak mau. Oh, tidak mau. Dari 3 jadi 2. Iya. Dari 2 baru nanti akan dipilih berarti ya? Ya, dipilih. Yalah, is okay, masalah apa sistem di pemilihannya gimana, Pak? Soalnya yang pengen kuobrolin di sini adalah ternyata dari 3 calon ini di Bangka Tengah, bukti bahwa Bangka Tengah itu menyediakan panggung yang luar biasa untuk eksistensi pemuda. Baik itu di organisasinya, bahkan sampai sekarang pengganti Ervian, Bang Ervian ke DPD RI, kursi kosong, dan itu kulihat diisi oleh 3 nama dan semuanya orang muda nih. Asli Bangka Tengah. Nah, makasih Bung Era. Siap. Yang lah sempat hadir di tengah kesibukan sebagai ketua komisi. Sami-sami. 2 periode ya. Oh, 2 periode di DPRD Bangka Tengah. Bahkan ketua komisi termuda nih. Enggak juga. Dan anak motor. Kalau anak motor udah tahu. Kang Johan juga udah jadi anak motor juga kan? Sendiri tapi. Sendiri. Dari komunitas ya, Pak. Dan Pak Ketua, Pak Ketua Irham yang luar biasa nih ya, jejak rekodnya dari Ketua KNPI Bangka Belitung, Ketua Sakabayang, Ketua Pramuka lah ya, Ketua Pramuka Bangka Belitung ya? Wakil kita. Wakil, nah itu yang terpublish, yang tidak terpublishnya Ketua ICDX. ICDX. Itu tidak dipublish tapi diumumkan. Luar biasa, artinya dua tokoh ini plus Firman juga nanti keundang tuh nanti besok. Menunjukkan potensi-potensi pemuda Bangka Tengah yang oke bener nih. Emang kenapa di Bangka Tengah tuh bupatinya juga orang muda tuh? Kenapa ada krisis kepercayaan terhadap orang tua ya di Bangka Tengah, Pak? Enggak juga.
regenerasi. Regenerasi. Iya, regenerasi. Cuma yang muda masih banyak, Pak. Ya, nanti kita fasilitasi juga kan. Harus mengikuti zaman juga. Zaman. Ya, ya kita berbicara masalah politik juga kan. Setiap 5 tahun sekali kan berubah-berubah. Iya. Tidak bisa kita flashback ke belakang diterapkan ke 5 tahun berikutnya nggak akan bisa. Oke. Jadi memang harus regenerasi karena kan peran serta pemuda itu sangat luar biasa untuk pemerintah itu. Makanya Untuk pemerintah ya. saya pribadi berharap anak-anak muda itu jangan alergi dengan politik. Masuk Jangan aja. alergi dengan Iya, politik. jangan Wow. masuk aja, jangan alergi. Kenapa? Kalau bukan kita siapa lagi? Oke. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kapan lagi? Masya Jadi memang peran serta anak-anak muda itu harus nimbrung ke pemerintah, yaitu masuk ke ranah politik. Ini udah jadi kewajiban atau masih sunnah nih? Ya, kadang-kadang kan kita selaku anak muda terlalu idealis, Iya. tidak mau masuk ke partai politik. Oke. Sekarang saya berpesan, silakan masuk ke partai politik biar tahu pemerintah itu seperti apa. Oke. Karena wadah kita sebagai anak muda salah satunya adalah di pemerintah. Oke. Kita harus masuk partai politik seperti itu. Harus Ya, masuk partai politik. Pak Irham juga seperti Nah, itu. nanti saya tanya beliau. Nanti saya tanya. Ini bagiannya Pak Era dulu nih. Karena saya harus mengenali, Pak. Saya ini biarpun nggak punya suara di legislatifnya untuk memilih Anda berdua, tapi saya warga Bangka Tengah, Pak. Oh iya, Oh, iya, Pak. satu kecamatan kita. Saya di Kampung Dul sekarang, Pak. Oh iya, tapi aslinya satu kecamatan. Asli Kobak, asli Kobak. Bung Era di mana? Di Kulur, bukan di Kobak. Di Kulur. Dulu, Pak. Saya sempat di Kulur. Lahirnya di Lahir di Kobak, Pak. Kobak ya. Di Kobak, di Kobak. Kalau masalah kewajiban tadi pemuda masuk nih, aku agak perlu debatable deh, Pak. Iya. Karena juga menurutku sunnah, Bay. Artinya pilihan tuh ada di pemuda itu sendiri. Mau di mana dia? Kalau memang dia mau fokus di politik ya politik. Tapi kalau dia maunya di usaha ya tolong difasilitasi kan. Berusaha aja on the track. Mau juga jadi pejabat atau PNS itu terserah mereka juga. Yang jelas eksistensi pemudanya jangan mati. Oh iya. Kan gitu kan. Dan di Bangka Tengah itu luar biasa gitu loh, Pak. Nah, saya pengen mengenali nih, udah pernah duduk berdua belum? Coba, udah pernah belum? Terakhir atau di sini? Kamu pernah ya? ya di ini ya pemilihan KNPI ya. Kalau tidak salah ya. Ya. KNPI KNPI Bangka Tengah. waktu Yandi? Ya. Ya. Oh, berarti baru-baru ini dong? Iya. Nah, tapi 2 kan tahun cuman belakangan. saya hello doang, Pak. Sekarang gimana, Pak, perasaannya, Pak? Ya biasalah. Biasa lah ya, kontestasi. Kalau kita ketemu dengan rival yang hebat, maka jantung kita duk 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 duk. Oh, Ini iya. bukan orang sembarangan. Biasa aja. Dua periode di parlemen itu bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan, Iya, betul. dan itu betul. sudah pasti pilihan Tuhan. Iya, Ditakdirkan untuk jadi orang hebat di masa muda. betul. Begitu. Dan bagi kami sebagai Kompetitor lah kontestan, kalau sekarang. kompetitor, ya kita juga ngitung. Jangan salah hitung. Termasuk Bung Firman yang belum hadir, ketua Iya. partai, umur Ketua masih partai, muda. betul, ketua DPD. Dan partai yang dipimpinnya juga partai yang punya militansi tinggi. Militansi dan punya power juga kalau di Bangka Tengah, Pak ya? Iya. Iya, Begitu. Saya tidak boleh sebut nama partainya, nanti Iya. berakibat ke partai kita nak tegur lagi kan. Enggak lah, aku rasa. Oke. Kalau Bung Era sendiri gimana melihat sosok Bung Irham? Ya beliau kalau berbicara organisasi memang udah sangat luar biasa, pengalamannya luar Iya. biasa. Kalau berbicara masuk parpol mungkin sekarang baru terlihat ya, baru terlihat. Mudah-mudahan apa yang beliau cita-citakan Iya. itu terwujud. Kalau nggak terwujud ya kita harus belajar lagi begitu. Sama halnya dengan saya. Iya. Ini masalah Cawabup ini sebenarnya kalah menang itu urusan Ya, strategi masing-masing nanti, lah ya. Karena kan belum Iya. terjadi. Betul. Masih ada waktu. Masih ada waktu itu kita belum bisa misalkan si fulan ini harus menang ataupun si fulan ini kalah, belum. Pokoknya kalah menang kita tetap berteman. Betul. Harus seperti ini, hangat gitu kan. Cuma saya mencium aroma rivalitas ya. Enggak lah. Ya kalau kami
cerita Silakan diminum, Pak. kesan kami pertama Oh, rokok kali silakan, Boleh. silakan. Kita di sini. Saya belum ngopi juga. Iya, silakan, Pak. ketemu Bung Firman, ketemu Bung Era, dua-duanya anak muda yang dua-duanya punya latar belakang baik dan kami yakin siapapun nanti akan menduduki posisi Wakil Bupati Bangka Tengah akan bisa bersinergi dengan kepala daerah Betul. dan juga ya yang paling penting semuanya punya niat baik. Oh iya jelas. Iya. Dan siapapun yang terpilih ya tetap Siapapun pemuda yang terpilih namanya. tetap pemuda dan mereka aset Bangka Tengah Iya. yang kalaupun hari ini misalnya kontestasinya wakil bupati bersaing, kita tidak menutup kemungkinan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang kemudian menjadi paketan untuk jadi bupati, Oh wakil iya, bupati iya misalnya. betul itu. Generasi pasti berganti Betul. seperti yang Bung Era Dinamis sampaikan dia tadi, ya. Dinamis. Bisa Dan- sekarang rival pencalonan Iya. berikutnya wakil bupati dan bupatinya ini juga ternyata kan gitu. Dan kita juga tidak selalu bicara tentang politik kekuasaan. Mana tahu di masa-masa yang akan datang ternyata anak-anak kita besanan misalnya. Bisa yang harus jadi, kita jaga. bisa jadi Pak ya. Benar nggak? Makanya kan berbicara politik itu harus regenerasi lah. Kita tidak boleh mengumbar permusuhan ataupun mencari musuh, Iya, ya, betul. ataupun mempertahankan kekuasaan. Regenerasi itu tetap terjadi. Kita berpolitik yang santun, ya, tidak ada misalkan saling menjelekkan. Betul. Itu hal-hal seperti itu mari kita singkirkan. Masalah strategi itu urusan masing-masing. Masing-masing betul. Itu Begitu, dapurnya ya. Iya. Dapur masing-masing lah Karena gimana. memang attitude itu harus tertanam dalam diri kita, betul. ya, baik saya maupun Pak Irham. Iya. Mudah-mudahan kedepannya walaupun hari ini kita bertemu, Iya. kedepannya juga kita bisa silaturahmi. Betul. Ya. Rumah saya di Perlang kok, di Desa Perlang. Iya, Ya, tahu. biasanya ya banyak lah orang-orang luar itu datang ke Desa Perlang untuk berkunjung ke Apalagi musim Danau duren Pak Pading. ya. Apalagi musim duren Ya, tuh. yang ngetop itu Danau Pading. Danau sekarang, Pading betul, ya. betul. Mainlah ke rumah kita ngopi, Iya. makan goreng pisang, masih ada lah. iya, Rebus iya, ubi GAGAD gitu. Kalau tuh makanan wajib Pak, kalau pagi digoreng ubi sambil minum kopi gitu loh. Satu pertanyaan Pak, Siap. yang pengen kulik apa seksinya Pak? Kursi Wabub ini Pak. Saya itu sebenarnya begini ya. Saya sekarang di legislatif. Ah, Posisi saya sekarang di legislatif melekat, tetap melekat karena memang belum di PAW. Karena belum disodorkan ke legislatif 2 nama itu. Oke. Kalau berbicara seksi, sebenarnya bukan sesuatu yang harus saya sendiri terlalu bangga untuk Iya, menjadi iya. Cawabub, tidak. Tapi memang ada amanah-amanah yang dijalankan di partai koalisi yang ingin mengusung saya. Oke. Alhamdulillah saya kerjakan apa yang mereka perbuat dengan saya, mengusung saya mau tidak mau harus menerima. Oke. Kenapa? Itu amanah. Amanah tidak bisa saya tolak. Betul, Ya. betul. Kalau misalkan berbicara pemerintah, itu ada kepala daerah. Wakil itu apa yang diperintahkan oleh kepala daerah. Ya, kalau misalkan kepala daerahnya ada halangan, pasti Dilimpahkan ke wakil dilimpahkan bupati. ke wakil bupati. Daripada kosong ya, Ya, sekarang intinya ya. harus ada kerjasama dan tidak ada niat jahat tadi. Betul. Kolaborasi yang baik. Karena apa? Yang kita pikirkan itu adalah masyarakat kita sendiri, ya, kemajuan Bangka Tengah sendiri, dan kita sebagai anak muda ingin memfasilitasi anak-anak muda yang ada di Kabupaten Bangka Tengah, baik itu pemuda, pemudi dan sebagainya. Kenapa? Sedikit banyaknya kita memahami lapangan pekerjaan di Kepulauan Babel ini. Kalau kita berbicara jasa, itu jauh dari kota-kota yang lain. Ini Bangka Belitung nih ya? Ya, kalau kita berbicara Babel, Oke, Wali Babel, kenapa? Makanya sekarang saya termotivasi, salah satunya adalah ya backgroundnya Pak Irham, Iya. pengusaha, Betul. saya juga setengah pengusaha. Setengah pengusaha. Setengah pengusaha. Yang ketahuan, Jadi Pak ya? memang gimana caranya mengundang orang-orang itu yang punya
materi Betul, untuk berinvestasi. di Kabupaten Bangka Tengah. Karena kan potensinya sangat luar biasa. Iya. Yang kita tidak pahami sebenarnya banyak potensi-potensi yang menarik di Kabupaten Bangka Tengah. Iya. Untuk dilakukan. Selama ini kan kita nggak boleh lah berpikir misalkan hanya mengandalkan dana APBD aja kan. Betul, APBD itu betul. kan kalau gede ya harus banyak investasi di Kabupaten Bangka Tengah. Iya dong, jelas. Banyak dong. sektor lah. Begitu. Karena saya sekarang melihat selaku legislatif PAD kami sangat kecil. Kalau kita berbicara seluruh yang ada di bubble ini memang sektor-sektor yang potensi itu harus ada investasi pengusaha dari luar, baik itu nasional maupun Jadi kita buka kerannya gitulah ya poinnya ya. Kita buka keran investasi, silakan berinvestasi di sini. Tapi juga perizinan jangan sulit-sulit, Pak. Oh iya, makanya selaku kepala daerah harus mempermudah kan. Mempermudah investasi, betul. Kalau Pak Irham, Pak Ketua nih apa Pak seksinya kursi Pak Wabub ini loh sampai harus berusaha melakukan penjaringan dan pendekatan ke pemilik suara nih. Ya, ini bicara tentang seksi bukan masalah investasi. Bangka Tengah sudah mengantarkan Pak Erzaldi ke kursi gubernur. Oke. Satu periode dan insya Allah akan ke periode yang kedua. Kemudian Bangka Tengah menjadi pembicaraan hangat di ibu kota tentang kaderisasinya. Kita tahu Bang Al-Ghafri Rahman, Bupati yang sekarang anak muda juga, betul. Ketua KNPI. Mantan Ketua KNPI. Almarhum Ibnu Saleh juga mantan Ketua KNPI. Artinya Bangka Tengah telah sukses mengantarkan kader-kader pemudanya pada posisi orang nomor 1. Dan kenapa kami melirik ke Wakil Bupati Bangka Tengah? Artinya regenerasi di Bangka Tengah untuk anak muda sangat bagus. Ini tentu saja ditopang oleh para teman-teman politisi dan juga masyarakat tentunya. Dan hari ini juga kita sudah diperlihatkan bahwa 3 calon yang akan bakal calon maju, semuanya anak muda. Betul. Semuanya anak muda. Nah, seksinya di sisi mana? Sisi politik jelas seksi anak muda juga jelas Bangka Tengah seksi. Itu gitu. Dan kita berharap Bangka Tengah masih tetap menjadi barometer politik bagi politik di Bangka Belitung. Iya. Ke sana. Artinya memang kursi Wabub ini, kursi Wakil Bupati ini menjadi panggung pemuda untuk bereksistensi di Bangka Tengah, ada pucuk pimpinan nomor 2 loh itu, Bangka Tengah 2 ya. Dan memang beban bagi kami bertiga nantinya siapapun yang akan jadi harus ditopang sama-sama supaya kemudian persepsi masyarakat tentang anak muda menjadi eksekutif itu menjadi persepsi yang baik. Tentu saja kalau kerjanya sendiri ya harus kita topang sama-sama. Betul. Karena Bung Era tadi setengah pengusaha jelas punya akses yang luar biasa ke wilayah kekuasaan, luar biasa Pak, jaringannya. Bung Firman juga begitu nantinya. Kemudian kami juga punya akses meskipun sedikit-sedikit, buyur lah gitu ya. Siapapun yang ketahuan jadi, Pak. Iya, siapapun jadi dengan niat baik kita untuk membesarkan Bangka Tengah, maka kita harus saling support. Betul. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Karena siapapun yang terpilih lagi-lagi saya tekankan itu orang muda berarti siapapun yang terpilih bukan Superman. Iya. Emang seberapa pentingnya nih Pak Bupati kita orang muda nih, seberapa pentingnya Pak Bupati ini didampingi? Bupati penting untuk didampingi dengan beliau berlatar belakang orang yang agamis, tenang, anteng, maka didampingi anak muda yang biasanya gerak cepat juga sangat penting. Sehingga kolaborasi ini kita berharap akan menjadi kolaborasi yang bagus, yang baik untuk masa depan Bangka Tengah, dan juga akan ditopang oleh Parlemen Bangka Tengah sebanyak 25 orang itu. Dan ya kita berharap gabungan bupati dan wakil bupati ini bisa bikin Bangka Tengah lebih kencang lagi. Harus lebih kencang. Karena legacy udah ditinggalkan sama 2 orang ini. Ervian kemarin mereka berdua meninggalkan legacy tentang eratnya pimpinan gitu loh. Beda di kabupaten lain. Dan Bangka Tengah juga punya sejarah Pak ya. Ada duet yang di pertengahan jalan juga sempat goncang dulu. Ada itu Pak, ada. Selalu ada. Selalu ada. Nah, tapi mereka berdua meninggalkan legacy yang berbeda. Sekalipun mungkin ada hal-hal kecil yang tidak bertemu, yang mereka selesaikannya berdua gitu. Nggak dipublish di media. Nah, Pak Era siap nggak hal itu?
Karena gini, Pak Bupati ini, Pak Bupati Bangka Tengah khususnya kan, pernah satu mitra dengan penabung di kursi legislatif. Satu mitra apa nih? Satu mitra anggota DPR lah. Satu praksi. Satu praksi malah. Satu partai. Oke, dan satu partai. Itu memang benar. Bakal jadi rival nggak kira-kira? Ya, kita tidak berbicara untuk niat jahat tadi. Betul. Tidak. Oh iya, itu kita kembali harus betul. berbicara baik. Niat baik saya untuk membantu. Udah itu aja. Dan saling berkolaborasi. Beliau punya poin tersendiri, punya kelebihan tersendiri. Saya juga punya kelebihan tersendiri. Saling menutupi lah. Menutupi apa yang ada kekurangan di personal masing-masing. Personal gitu. masing-masing, betul. Karena begini, jangan nganggap pemerintah itu mudah untuk mengatur kemauan kita sendiri. Tidak, karena memang harus duduk bersama. Di sini kan ada tadi apa yang dikatakan Pak Irham, ada legislatif, terus ada ASN juga, eksekutif di situ. Betul. Ada masyarakatnya Ya, juga. Begitu. Jadi memang untuk mengelola pemerintah itu tidak gampang. Tapi gimana caranya kita harus kerjasama ya di semua lini. Bersinergi lah ya. Ya, baik itu di Kabupaten Bangka Tengah, provinsi maupun pemerintah pusat. Gitu. Kita harus aktif, komunikatif. Iya, Kalau iya. nggak komunikatif, diam di tempat, rada repot gitu. Apalagi mempertontonkan kemauan diri sendiri. Betul. Nah, itu nggak boleh. Itu nggak sayang Bu Era. Sekarang posisinya udah 2 kali nih di DPRD nih. Udah lagi nyaman-nyamannya sebagai ketua komisi ini. Iya. Coba melangkah ke zona yang wilayah abu-abu nih sekarang nih, ke zona yang tidak nyaman nih. Itu gimana cara mempertaruhkannya gitu loh? Saya enjoy, saya tidak beban. Ya. Saya kan tadi udah mengatakan itu amanah akan saya kerjakan, apapun risikonya. Apapun risikonya. Apapun risikonya, karena amanah. Ya. Karena bakal PAW ya? Iya, PAW. Bakal mundur berarti ya? Ya, kalau dibanding sama yang lain, saya resikonya emang luar biasa. Oh iya jelas. Tapi saya enjoy aja, santai. Saya nggak mau ada beban. Yang penting amanah itu akan saya jalankan. Kalah menang nanti kita belum tahu kan. Iya betul. Itu kembali lagi ke 25 pemilik suara ini Iya, ya. benar. Bung Era termasuk salah satu pemilik suara kan? Kalau di PAW enggak. Oh enggak ya? Oh iya PAW dulu berarti Pak ya? Oh, Oke. Kalau beliau mempertaruhkan nih posisi ketua ya. Kalau Bung Irham gimana? Mempertaruhkan ketua ICDX-nya? Ya, selagi ketentuan memaksa untuk melepaskan yang lain ya kita lepaskan. Tapi kalau ketentuannya masih memungkinkan untuk kita menjabat di tempat yang lain, kita akan jabat. Namun sekali lagi prioritas kita setelah amanah kita dapatkan, maka kita akan prioritaskan untuk melaksanakan amanah. Mana-mana lain yang katakanlah urusan bisnis yang bisa kita tinggalkan dengan sangat terpaksa harus kita tinggalkan. Karena ini amanah kita pertanggungjawabkan dunia akhirat. Bung ini fokus kemana nih? Bisnisnya lagi oke-okenya saat ini gitu loh. Ketua ICDX itu punya power loh Bung. Kok bisa-bisanya masuk ke Wabub gitu loh? Enggak lah. Kalau di bursa kan semuanya berjalan by system. Oh by system. Semuanya by system. By Jadi system. semuanya transaksi online dan kita tidak penting terlalu banyak ngantor. Semuanya by system. By system ya. Dan setiap saat kita sudah bisa monitor di handphone. Dan siap mundur kalau memang ada ketentuan harus mundur ya. Ditentukan ataupun tidak ditentukan, maka kita siap untuk lepaskan itu dalam rangka untuk Pure pengabdian. Pure pengabdian. Pure pengabdian. Memang luar biasa di Bangka Tengah. Bung Era sendiri gimana melihat kepemudaan, suasana kondisi pemudaan di Bangka Tengah nih? Sekarang kalau kita berbicara kepemudaan, Bupati sekarang emang sangat luar biasa. Banyak difasilitasi oleh pemerintah daerah. Baik itu festival maupun acara ngopi bareng Bupati itu tiap minggu. Itu sangat luar biasa. Jadi itu memang wadah untuk pemuda. Iya. Ya, apalagi event-event yang skalanya bukan di daerah aja tapi nasional bisa dilakukan di Kabupaten Bangka Tengah. Misalkan kayak kemarin acara Vespa. Acara Vespa? Ya,
Nah, acara Vespa itu saya anggap itu sangat luar biasa karena kan komunitas mereka bukan hanya di daerah tapi nasional, malahan internasional. Iya. Nah, kedepannya gimana caranya event-event ini harus internasional karena kan komunitas Vespa itu bukan di Cuma Bangka Belitung aja ya, iya, bahkan tapi internasional juga luar biasa. Seperti acara di Bali kemarin kan itu udah internasional, datangnya orang negara-negara lain ke Bali. Itu kemarin acara di Bangka Tengah berarti Pak? Kita melaksanakannya ada di Bangka Tengah, memfasilitasi anak-anak muda untuk berkumpul di Kabupaten Bangka Tengah. Acara Vespa itu apa ya acaranya? Apa ya acaranya? Kumpul-kumpul komunitas kali. Ya, komunitas Vespa lah. Iya, iya. Kalau Bung Irham sendiri gimana melihat situasi di Bangka Tengah dalam kepemudaan? Oh iya, kita juga Oktober bulan Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda. Wah, luar biasa loh hari ini. Ya. Gimana Pak Ketua? Gimana suasana di Bangka Tengah lah ya untuk kepemudaan, dan apa yang kurang pemuda-pemuda Bangka Tengah ini? Ya, kalau dari sisi politik anak muda, Politik anak muda kita sudah lihat perpolitikan di Bangka Tengah sangat sehat untuk anak muda. Seperti Bung Era, Bung Firman seperti yang kami bilang tadi, ini sudah mencerminkan bahwa Bangka Tengah sangat memberikan panggung, memberikan ruang untuk anak muda berpolitik. Kemudian kita sudah dapat kabar banyak anak-anak Bangka Tengah, ada yang di Taiwan, ada yang di luar negeri segala macam untuk menuntut ilmu. Itu juga secara pendidikan sudah ke sana. Kemudian tinggal saja lapangan pekerjaan yang harus kita lirik lebih jauh. Nah, 3 orang kolaborasi ini kita tidak bicara, saya yakin kita tidak bicara menang kalah tuh urusan nanti. Betul. Tinggal ini sudah ketemu, kita intenskan. Beliau sudah punya jaringan, Bung Firman punya jaringan, kami sedikit punya jaringan, kita kolaborasi dalam rangka untuk membesarkan Bangka Tengah, memberikan ruang bagi anak-anak muda kita berkreasi. Tadi ada Vespa, mungkin nanti ke depan ada event apalagi yang internasional, yang Asia Pasifik mungkin. Dan pernah kemarin kan juga bikin tuh acara apa tuh Pak? Iya, kita baru kegiatan perkemahan antar saka tingkat nasional. Oh iya, pramuka ya, anak muda semua itu isinya ya. Tapi pesertanya baru dikit. Baru 1000-an lebih dan diwakili 31 provinsi. Dan bukan hal yang susah bagi kita untuk mengeksplor Bangka Tengah. Danau Pading yang dirintis oleh beliau dan kawan-kawan. Saya sudah Era yang rintis tuh. Ya, kita sudah survei ke sana. Saya di belakang aja. Anak muda tuh begitu bahasanya. Oh iya. Karena memang anak muda ini harus dimunculkan. Oh iya, betul. Ya, dimunculkan. Alhamdulillah terakhir dikunjungi oleh Sandiaga Uno. Kita masuk Danau Pading. Ya, salah satu desa wisata 50 besar masuk nasional. 50 besar masuk nasional, cuman hasil akhir nanti kita belum tahu masuk ke berapa lagi. Iya. Berarti udah, kalau menteri juga udah datang, berarti luar biasa Danau Pading ya. Alhamdulillah. Memang luar biasa Pak. Iya. Saya lihat memang view-nya kayak di Jawa gitu loh, ada bukit. Itu kreatifnya anak-anak muda di Saperlang. Iya. Dan Pak Bro yang fasilitasi itu. Intinya saya di belakang. Oke. Harus dimunculkan itu mereka ini yang bekerja keras ini. Kita harus saya tidak perlu dimunculkan. Harus dimunculkan dan apresiasi ya. Iya, jadi apresiasi. Bentuk apresiasi dari Bung Irham nih kepada pertama kali kami datang ke sana, kami tanya ini siapa yang inisiasi. Iya, kita perlu tanya kan. Kemudian Danau Biru siapa yang inisiasi, kan penting untuk kita tarik runutnya. Dan setelah kita lihat, ini sangat layak untuk dieksplor di masa-masa yang akan datang. Dan sangat layak untuk dibikin event. Ditambah lagi kita punya hamparan pantai yang dari Pangkal Pinang sampai ke Waduh. Betul. Pasir Putih itu Pak ya. Sebelumnya kan sudah pernah ada event Gerhana Matahari GMT dulu ya. Itu juga sudah menjadi event. Titiknya di Bangka Tengah ya. Sekali Bangka Tengah jadi tuan rumah. Next ke depan ya sekali lagi kita kontestasi nomor sekian lah, tapi kolaborasi yang paling kita penting untuk membesarkan daerah kita. Betul. Itu yang poin pentingnya di situ poin tuh. Pentingnya di situ. Pak, kalau saya kasih ruang nih podcast saya untuk saling bertanya, kira-kira Bung Era mau nanya apa ke Bung Era? Kita kayak KPU aja. Ini dikerjain kita. Gak perlu lah. Iya. Gimana? Siapa tahu kan ada yang mau ditanyain gitu. Paling nanya rumah kan. Saya baru mau tanya itu. Silakan Pak. Nanya rumah di Desa Perlang. Di Desa Perlang. Tinggal diatur kapan. Pokoknya yang ada sarang waletnya aja Pak.
Kita berteman ya. Kita datang ke sini dengan suasana yang nyaman. Yang nyaman gitu. Dan saya kenal beliau juga, beliau mungkin kenal saya juga, bukan di hanya pertemuan di KNPI juga, tapi di bandara dan sebagainya kita pernah sering ketemu sama beliau. Tapi memang kalau intent komunikasi empat mata kita memang belum pernah. Berarti kalau ngopi baru di sini nih ya? Ngopi bareng baru di sini Di nih. acara saya Pak ya? Ya, yang difasilitasi sama Bung Johan. Nih agak susah ngatur waktu. Untung aja hari ini pas. Ya kabar baiknya untuk Bangka Tengah, 3 kontestan ini insya Allah orang-orang baik semua. Kita ketemu, kesan pertama saya ketemu Bung Era, orang yang santun, anteng, senyumnya manis, kemudian reputasinya bagus di politik maupun di bisnis, reputasi bagus. Bung Firman juga begitu, dan ya tinggal kita mendoakan sama-sama supaya proses ini berjalan lancar, baik, dan terpilih wakil bupati yang terbaik untuk Bangka Tengah. Kok saya jadi kayak penasehat ya? Loh, artinya sinergi nih. Ya. Siapapunnya jadi bisa aja salah satunya minta bantuan kan? Iya. Namanya sinergi pemuda ya gitu Pak. Tidak boleh mencari musuh, nggak boleh. Tahu nggak yang kacaunya apa Pak? Pemuda yang nanggok. Nggak ada sekarang. Nggak ada, kalau di Bangka Tengah nggak ada ya. Nggak ada. Itu di negeri lain ya. Kalau itu ranahnya beda lagi. Beda lagi Pak. Saya nggak mau terlalu ikut campur masalah itu. Oke. Bu Era selain ketua komisi juga ketua motor ya? Belum. Jadi kami Kemarin ini ada memang konflik kayaknya. enggak. Kami ini masuk komunitas, namanya Bikers Brotherhood MC Indonesia. Kebetulan anggotanya saya, tadi Kurniawan, Arman, Gandhi, Dwi, ya Yudi. Jadi komunitas ini memang kami formasinya sekitar 7 orang. 7 orang. Hobi motor. Motornya motor klasik, motor ya. Eropa lah. Oh, berarti ada Kayak kriteria ya? Iya, BSA, kayak BSA, Norton dan sebagainya, Harley. Betul. Berarti motor Jepang nggak terima ya? Terima, ada yang diterima, tapi sesuai dengan kategori yang sudah disepakati sama klub. Begitu. Iya. Jadi kalau saya pakai Vario nggak bisa Pak ya? Matic nggak bisa. Memang khusus papa-papa muda tuh. Kalau Pak Iram, aktivitas sekarang jadi apa selain ngelola bisnisnya? Kalau untuk hobi? Saya di VW. Oh VW? Ya. Wah. Ya klub VW kita di penasehat. VW di Mentok tuh luar biasa loh Pak. Ya kita punya Saya lupa namanya siapa beliau. Unitnya VW Kombi. VW Kombi betul. Kombi kita punya kombinya Kombi Kumis. Ini lagi reparasi. Biasa ngumpul di Swiss Bell. Di Jalan Mentok. Oh Jalan Mentok ya. Jalan Mentok. Biasanya Swiss Bell tuh Pak. Anggota banyak ya berarti. Anggota lumayan banyak. Keterlaluan banyak. Oh, itu yang hobi ketahuannya ya. Hobi nggak tahu yang saya nggak tahu nih kalau. Tapi alhamdulillah hobinya masih yang positif. Positif. Ini beliau saya lihat perbakin juga nih. Iya, perbakin. Kemarin ngambil lisensi Pak ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Angkatan 170. 170 ya. Iya, 170. Oke, Pak, saya mau tanya masing-masing di akhir statement nih. Ini kita dalam rangka Sumpah Pemuda. Ya. Kira-kira pesan apa yang pengen Pak Ketua sampaikan ke pemuda, khususnya di Bangka Tengah atau Bangka Belitung lah secara umum? Ya pesannya yang singkat tuh tahun ini karena setiap tahun beda-beda ya. Yang pertama konsisten pada bidang masing-masing, kemudian jaga integritas, kemudian jangan alergi politik kata beliau tadi bagi yang ke politik, bagi yang ke organisasi juga jaga reputasi di organisasi, bagi yang ke bisnis juga jaga reputasi di bisnis, karena ketika kita rusak reputasi maka masa depan kita tidak ada, bukan hancur tapi kita tidak punya masa depan kalau reputasi kita hancur. Maka dari itu anak muda harus pandai-pandai menjaga nama baik dan reputasi. Apalagi di era digital, semua jejak digital muncul di situ. Betul. Sekali nama kita rusak, maka seumur hidup kita tidak bisa dipercaya orang lagi. Wow. Itu untuk tahun ini. Untuk tahun ini. Oh, tiap tahun berubah Pak ya? Tiap tahun ya kita berkembang sesuai perkembangannya. Ya. Wah, luar biasa. Kalau Pak Dewan sendiri gimana? Apa pertanyaannya? Pesan apa yang pengen Bapak sampaikan di buat anak muda ya? Buat anak-anak muda, betul. Anak-anak muda ini yang kita tahu memang antusias untuk melakukan hal apapun sangat luar biasa.
karena saya berkecimpung di ranah politik, jangan alergi dengan pemerintah. Ya, boleh masuk ke pemerintah itu sendiri dan masuk ke organisasi. Karena apa? Kalau bukan anak-anak muda untuk pewaris kedepannya siapa lagi? Betul. Kalau bukan kita siapa lagi? Jadi hilangkan hal-hal yang sekiranya mereka ini ragu-ragu ataupun banyak pertanyaan yang sekiranya akhirnya mereka tidak mau masuk ke ranah pemerintah. Makanya pemerintah juga harus memfasilitasi lah anak-anak muda di Kabupaten Bangka Tengah, khususnya umumnya di seluruh Indonesia. Karena memang pewaris kita ini anak-anak muda nanti, ya. Tadi ada cucu, nanti ada anak kita juga. Memang kita harus mengikuti itu. Seiring perkembangan itu tidak bisa dipungkiri. Memang regenerasi itu harus tumbuh, tumbuh di ranahnya pemerintah ataupun organisasi itu harus komunikatif, integritasnya juga harus dijaga, karena memang ya mungkin Bung Johan juga paham lah antusiasnya anak muda itu kadang-kadang harusnya jalannya lurus, tak tahu berbelok ke kiri. Loncat-loncat maksudnya? Terus kalau enggak jalan lurus terhenti. Karena apa? Tadi Sistem. pemerintah kita bukannya tidak mau memfasilitasi, tapi memang untuk memfasilitasi itu memang harus duduk bersama. Kemauan anak-anak muda itu kan kita tidak tahu apa, karena bidangnya beda-beda. Betul. Kalau saya kan tadi apa yang disampaikan oleh Bung Johan, hobinya otomotif, nembak, itu hobi saya. Tapi ada anak-anak muda yang lain juga, misalkan hobinya mancing. Nah, gimana caranya? Fasilitasi juga mancing atau yang lain, pramuka, fasilitasi juga pramukanya. Jadi memang harus difasilitasi lah. Kalau misalkan tidak terpenuhi, duduklah sama-sama untuk mencari solusi agar mereka itu bisa difasilitasi. Bisa difasilitasi lah ya. Oke. Saya ingat kalimat Sohobgi itu. Kalau mau perbaiki sistem, pangkas satu generasi. Oke, terakhir Pak. Saya mau ulik-ulik terus. terakhir. Sampai di mana Pak proses di pemilihan? Pemilihan apa nih? Cawagupnya. Sekarang udah penetapan 3 nama ya? 3 nama iya, ya. 3 nama. Berapa suara yang kita perebutkan? Kan semuanya 25 seharusnya. 25. Ya. Untuk tapi kalau partai koalisi sendiri kan ada syaratnya Pak. Partai koalisi itu 7 partai. 7 partai. Kan hanya 7 partai ini yang boleh Pak ya, yang boleh mengajukan nama kan? Benar, ada 7 partai. Artinya 3 orang ini memperebutkan 7 rekomendasi berarti. Benar. Rekomendasi. Temen aja Pak. Sampai saat ini. Beda-beda ya. Mungkin caranya. Kalau itu strategi Bapak lah masing-masing. Kalau caranya Bung Irham beda. Kalau Bung Irham kan udah ada 3 rekom. Nggak mau buka. Kalau Firman gitu juga. Saya beda lah caranya. Mungkin satu aja cukup lah. Kalau Pak Ketua? Iya, kalau tadi kita ngobrol sebagai anak muda, sekarang kita ngobrol sebagai politisi. Oke, ganti baju nih. Ya, pada prinsipnya proses sudah berjalan, tinggal dikerucutkan oleh tim koalisi dari 3 nama menjadi 2 nama. Dan tidak ada yang tidak bisa dikomunikasikan. Betul. Semuanya duduk bagus-bagus, tenang-tenang. Yang paling penting kita pengen acara ini sukses, berlangsung sampai di ending dan everybody happy. Ya kalau ada gimmick-gimmick ya itu buat berita aja lah ya. Intinya orang-orangnya anteng-anteng kok di sini gitu. Biasa aja. Biasa, cuma kan ya itu. Saya masih menjalankan aktivitas seperti biasa. Seperti biasa Pak, betul. Oke, tetap di Plat BN.